Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfan Sadik. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan berita bahaya pembukaan bioskop di tengah pandemi COVID-19. Pemberian izin pembukaan bioskop oleh pemerintah DKI Jakarta sungguh di luar nalar. Tidak ada urgensi memberikan kelonggaran seperti itu saat wabah COVID-19 belum terkendali dalam 2 pekan terakhir. Jumlah rata-rata pasien COVID-19 di ibu kota hampir 600-an orang setiap hari. Apabila bioskop dibuka, akan menambah klaster baru COVID-19. Di tengah pandemi virus corona COVID-19 kembali bergulir, opini masyarakat terbelah menanggapi rencana kebijakan tersebut. Sebanyak 50% responden mengaku tidak setuju apabila bioskop dibuka di tengah pandemi COVID-19, sedangkan 50% lainnya menyatakan sebaliknya. Hal tersebut terangkum dalam survei online Sindo News yang dilakukan pada 31 Agustus 6 September 2020 lalu. Mereka menolak menyatakan pembukaan bioskop berbahaya karena jumlah kasus COVID-19 di tanah air masih sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada 6 September 2020, kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai 154.000 kasus. Rizal, salah satu responden asal Tangerang, juga menilai kebijakan pembukaan bioskop di tengah pandemi seperti sekarang ini sangat tidak tepat karena akan banyak massa di dalam area bioskop yang menyebabkan penularan COVID-19 semakin luas. Saya rasa tidak akan pengaruh walaupun sudah mengikuti protokol kesehatan. Pandangan berbeda diungkapkan oleh 50% responden yang setuju dengan pembukaan bioskop di tengah pandemi COVID-19. Rama, seorang mahasiswa yang menyatakan bahwa sudah saatnya bioskop dibuka karena dapat membantu mengobati kejenuhan yang dirasakan selama pandemi COVID-19. Menurut saya, rencana pembukaan bioskop di tengah pandemi COVID-19 kurang esensial dan memiliki resiko tinggi. Hal ini karena tempat tersebut diisi banyak orang dan memiliki satu sistem ventilasi. Anda duduk di sana untuk waktu yang lama, bahkan jika Anda memiliki kapasitas 50% dengan 1 atau 2 kursi di antara Anda berdua, ini adalah situasi berisiko dan bioskop tidak termasuk dalam daftar hal-hal yang esensial. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Rabu 26 bulan 8, kasus corona di Jakarta mencapai 35.000. Ini sekaligus menjadikan Jakarta sebagai provinsi dengan kasus corona terbanyak nasional. Walau begitu, tingginya jumlah kasus di Jakarta juga tidak lepas dari jumlah tes yang banyak, bahkan berkisar 50% dibanding tes skala nasional. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh tim ahli pakar medis dan kesehatan Satgas COVID-19, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika bioskop sudah benar-benar dibuka, yakni pastikan antrean masuk dan keluar dari fasilitas bioskop menerapkan jarak minimal 1,5 meter. Rentang usia yang diizinkan menonton berkisar di atas 12 tahun dan di bawah 60 tahun. Dan penonton tidak memiliki penyakit bawaan seperti jantung, kencing manis, paru-paru, ginjal, dan penyakit imunitas rendah lainnya. Harus dalam kondisi sehat, tidak ada gejala batuk, demam lebih dari 38 derajat Celcius, sakit tenggorokan, pilek atau flu, bersin, dan sesak napas. Dan ini harus dijalankan dengan protokol yang ketat. Selama menonton tidak boleh makan dan minum dan selalu menggunakan masker dari sejak awal sampai dengan selesai. Dan tentunya pembatasan waktu di dalam ruangan bioskop atau sinema dijaga tidak lebih dari 2 jam. Sebaiknya pembukaan bioskop ditunda dahulu sampai benar-benar angka COVID-19 menurun. Dengan melihat angka COVID-19 yang begitu tinggi di Jakarta, pemerintah harus mempertimbangkan lagi untuk membuka bioskop di tengah pandemi COVID-19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.